Alhamdulillah, Islam Nusantara, saya memidatokan Islam Nusantara di mana? Di Maroko, depan Raja Muhammad bin Hasan, di Aljazair 2 kali, di Tunis sekali, di Mesir sekali di depan Masjid Al-Azhar, tapi dekannya mendengarkan. Di Sudan, di Libya berapa kali, entah berapa kali, nggak hitungan. Di Jepang setelah ceramah 12 orang masuk Islam. Di Hong Kong setelah ceramah 2 orang masuk Islam. Taiwan, Korea Selatan, Beijing, Xinjiang, Xi'an, Guangzhou, Chengdu, Kunming, Nanjing. Setiap Cina kota yang ada orang Islamnya rata-rata mengundang saya, ingin mendengarkan apa itu Islam Nusantara. Di Nanyang University di Singapura juga sudah selesai. Di Malaysia 2 kali. Ya Allah, nangkene malah pada caci maki Islam Nusantara. Silakan, orang paham diajarnya. Atau pura-pura tidak paham. La ta'jaban li hasudin roha yungkiruha tajahulan wa huwa ainul hadhiqil fahimi qad tunkirul ainu daw asyamsi min ramadi wa yungkirul famu ta'amal ma'i min saqami. Yang tidak paham atau pura-pura tidak paham itu jelas orang yang sakit, tidak sehat. Islam Nusantara akan terus maju, saya kembangkan. Puncaknya Islam Nusantara adalah hubbul waton minal iman. Itu puncaknya. Bukan hadis. Banyak Nabi bersabda mencintai bukan hadis SAG. Soalnya SAG ini SAG perguruan tinggi Islam, kuliahnya seminggu 2 kali Jumat atau Sabtu, dosennya sering sakit, dia sering bolos. SAG sering orang karu-karuan, pinter orang, bodoh orang, sembuh. Bukan hal itu, Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak ada ulama Timur Tengah yang mengatakan hubbul waton iman, hanya Hasyim Asy'ari. Ternyata gunanya sekarang ini. Samuel Huntington, ahli politik Amerika, mengatakan pada tahun 97, setelah bubarnya Soviet, perang dingin antara Amerika Eropa selesai, maka akan terjadi benturan peradaban, class civilization. Apa itu bentuk peradaban? Agama dan suku akan menjadi faktor konflik. Itu ramalannya Samuel Huntington benar di Timur Tengah. Di Timur Tengah benar enggak? Benar. Di Indonesia mari kita tolak. Tidak benar Indonesia. Di Timur Tengah satu bahasa, satu bangsa Arab, bahkan agamanya Islam. Konflik sudah puluhan tahun. Irak sudah 1,5 juta orang mati, Suriah sudah 500.000, Aljazair sudah mulai sekarang, Sudan lagi mulai sekarang, Libya belum selesai. Mereka lupa sebagai satu bangsa, hanya yang ada suku dan politik. Di kita sekian suku, sekian budaya, sekian agama, kita sadar sebagai satu sadar sebagai satu. Kenapa? Berkat ada hubbul waton minal. Terjemahnya, nasionalisme bagian dari iman. Saudara beriman harus nasionalis. Saudara nasionalis harus beriman pada Tuhan. Berarti itu luar biasa Hasyim Asy'ari jasanya, nggak sembarangan. Itulah puncaknya Islam Nusantara. Yang tidak paham, minggir. Saya tetap maju. Dikira saya takut apa? Saya tidak pernah takut pada siapapun. Saya tidak pernah takut. Ngancam nggak kurang-kurang. Tidak takut. Yang ngalem nggak kurang-kurang. Nggak sombong. Kaila ta'su ala ma fata wa la tafru bima ata. Dipuji saya nggak sombong, dicaci dan saya tidak takut. Hanya kadang-kadang takut pada istri saya, kadang-kadang. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, Islam yang rahmatan lil alamin, yang sesuai dengan realitas sosiokultural Indonesia. Istilah ini pertama kali resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah, misalnya Wahhabisme.
Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dan merumuskan fikihnya. Pada Juli tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia adalah proses yang perlahan, tahap, dan berlangsung secara damai. Ada teori yang berpendapat dan menyebutkan bahwa Islam di Nusantara datang secara langsung dari Jazirah Arab sebelum abad ke-9 Masehi, dan ada juga yang berpendapat bahwa Islam datang ke bumi Nusantara dibawa dan disebarkan oleh kaum pedagang dan ulama sufi pada kurun abad ke-12 Masehi atau ke-13 Masehi dari Gujarat, India, dan langsung dari Timur Tengah. Semenjak kemunculan istilah Islam Nusantara, banyak dari kalangan yang tidak setuju dengan Islam Nusantara, dan kalangan tersebut menafsirkan bahwa Islam Nusantara akan beribadah dengan bahasa masing-masing, misalnya Jawa, Sunda, Mandar, Bugis, dan lain sebagainya. Bahkan ada pula yang menuduh Islam Nusantara merupakan aliran atau firqah baru dalam Islam, dan jelas tuduhan semacam itu jelas-jelas salah besar. Kesalahan semacam itu bisa mengenai siapapun, baik itu kaum liberal, konservatif, fundamentalis, dan kaum tekstualis. Dan ironinya, ada sebagian dari mereka selalu menghujat dengan kritik tidak berdasarkan pemahaman ilmu, tapi hanya berdasar pilihan politik yang berbeda. Dalam ceramahnya, Kiai Haji Said Akil Sirot mengatakan dirinya sering diundang di berbagai seminar di luar negeri untuk menjelaskan Islam Nusantara, antara lain di negara Maroko, di Aljazair, di Tunisia, di Mesir, di Sudan, di Libya, bahkan di Jepang. Setelah Kiai Said berceramah, setidaknya 12 warga Jepang masuk Islam. Bukan hanya itu, di Hong Kong pun sama. Setelah mendengar ceramahnya Kiai Haji Said Akil Sirot, ada 2 warga Hong Kong yang langsung masuk Islam. Dan Kiai Said pun berceramah di berbagai kota di negeri tirai bambu Cina. Setiap kota yang ada orang Islamnya mengundang Kiai Haji Said Akil Sirot untuk berceramah. Di Malaysia, di Singapura juga Kiai Haji Said Akil Sirot sering membawa tema Islam Nusantara. Tapi anehnya malah di Indonesia banyak yang mencaci maki Islam Nusantara. Ketinggalan pula, Kiai Said pun mengutip ramalannya Samuel Huntington yang memprediksi setelah perang dingin usai yang ditandai dengan runtuhnya komunisme, maka di dunia akan perang peradaban. Tapi Kiai Haji Said Akil Sirot mengatakan di Indonesia tidak terjadi berkat adanya hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Seperti biasa, pesan admin, mari kita rawat dan jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekian, terima kasih, wassalam.